sebenarnya yang paling penting oleh bangsa Indonesia ini, kita harus ingat jas merah. Jangan meninggalkan sejarah. Karena kalau tanpa itu kita tidak akan mengetahui kita ini bangsa dari mana. Jadi menurut saya, terutama ini untuk anak-anak muda, dalam proklamasi ke-76 ini, rasa kemerdekaan itu memang bukan hanya seremonial saja, tapi harus didalami di dalam sebuah cita-cita ke depan bahwa begitu besar pengorbanan kita. Karena apa arti merdeka itu? Sebetulnya karena kita ingin mandiri. Mari pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani dan pintar. Itu sebuah keharusan untuk bisa kita membangun negeri ini dengan kekayaan yang belum di-manage, untuk menghasilkan sesuatu, untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan semangat itu harus seperti api nan tak kunjung padam. Kita jangan terlena. Kita baru berumur 76 tahun. Kita inginnya kalau bisa ribuan tahun berdiri. Itu makna yang ingin saya sampaikan dalam rangka 76 tahun kemerdekaan kita. Sekali lagi, penuh semangat, gotong royong, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Merdeka. Hari ini adalah hari kemerdekaan kita. Hari yang sangat bersejarah. Semoga membawa berkah bagi bangsa Indonesia. Bicara soal kemerdekaan, di samping kita mesti bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada para pendiri Republik dan semua yang telah mengisi kemerdekaan ini. Dari generasi ke generasi, kita mesti terus melihat ke depan. Bagaimana negara yang kita cintai ini makin maju, makin rukun dan damai, makin adil, dan makin sejahtera. Untuk mencapai masa depan yang gemilang seperti itu, tidak ada jalan pintas. Dan tidak ada pula resep yang ajaib. Kita mesti memiliki visi dan pikiran cerdas, serta mau bekerja keras tanpa lelah. Tak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Setahun lebih ini kita kembali menghadapi tantangan dan ujian sejarah. Pandemi besar, kecemasan sosial, dan tekanan ekonomi yang berat. Dampaknya dirasakan oleh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Kita tahu pemerintah telah berupaya dengan gigih untuk mengatasi krisis ini. Namun kerja belum selesai. Pemerintah dan masyarakat masih harus melanjutkan upayanya. Rakyat patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah. Pemerintah mendengarkan suara rakyat dan memenuhi harapan-harapannya. Terakhir, sebagai manusia dan bangsa yang beriman, kita harus yakin bahwa badai akan berlalu, insya Allah. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi permasalahan dewasa ini, menuju Indonesia yang makin baik dan makin maju di masa depan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan pengorbanan yang berat dan tulus ikhlas. Pengorbanan berupa keringat, harta benda, maupun jiwa dari rakyat pejuang bangsa Indonesia. Pemuda adalah pelopor dan patriot perjuangan bangsa dari waktu ke waktu. Insya Allah generasi penerus inilah tidak
berakhir, terus-menerus bersambung. Apa isi tugasnya? Yaitu membangun tadi bangsa dan negara. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, marilah kita tanggulangi bersama pandemi COVID-19 untuk kepentingan kesehatan kita semua. Karena pandemi COVID-19 adalah merupakan tanggung jawab kebangsaan. Kita sebenarnya sudah memiliki ideologi bangsa, sekaligus juga falsafah bangsa. Apa itu? Pancasila. Dalam Pancasila itu pada hakikatnya terdapat dua pokok identitas bangsa. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila-sila keempatnya itu adalah merupakan perjuangan kita untuk mensejahterakan rakyat. Dan untuk itu maka sebenarnya bangsa Indonesia harus menunjukkan identitasnya. Identitas apa? Sebagai bangsa yang beragama. Kalau itu dijalankan, ya saya kira ya bahwa kita akan mampu menghadapi semua persoalan-persoalan bangsa kita. Tapi juga jangan sampai takabur. Tunjukkanlah bangsa Indonesia. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua sebangsa dan setanah air merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-76. Namun tidak terlepas juga dalam kondisi yang tentu memprihatinkan seluruh bangsa di dunia ini termasuk kita. Dalam kita memperingati hari kemerdekaan, sekaligus kita juga tentu prihatin akan musibah pandemi yang tentu semua di dunia akan memprihatinkan hal tersebut. Namun kita percaya bahwa bangsa ini bangsa yang teguh dan tentu dapat menjaga keutuhannya dan juga tentu masalahnya. Begitu juga generasi muda kita yang mempunyai visi ke depan yang baik, mempunyai pengetahuan, tentu juga dapat bersama-sama kita mengatasi masalah-masalah yang tentu menyebabkan kesulitan dimanapun di dunia ini. Karena itulah dalam kita samping kita tentu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga prihatin dan kita juga tentu yakin akan upaya sehingga dapat kita keluar daripada masalah-masalah, sehingga kita dapat membawa negeri ini nanti ke 100 tahun dalam situasi yang jauh lebih baik. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi itu merupakan keniscayaan bagi semua negara. Kita harus secepatnya menerapkan teknologi baru ini di berbagai bidang kehidupan. Perlu adanya suatu strategi nasional ya, yang mencakup pedoman-pedoman umum bagi pemerintah sendiri, tapi juga bisnis dan masyarakat umum. Itu mengenai kesiapan, tapi mengenai risiko tadi sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi sekarang ini dalam masa era digitalisasi, era IT, itu negara itu bisa kehilangan kedaulatannya tanpa harus diserang secara militer, tapi diserang secara digital. Yang terpenting bagi negara seperti kita itu adalah belajar dari pengalaman negara-negara yang lebih maju. Apa yang mereka anggap gagal, apa yang mereka menganggap sukses, kita pelajari dengan tekun, dengan benar, dan kita ambil manfaatnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!